terbagi menjadi 6 kelompok. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Lalu saya Mutia Amalia sebagai moderator dalam perdiskusian ini. Pertama-tama mari kita langsung masuk ke dalam materi. Yang pertama yaitu ada pengertian yang akan dijelaskan oleh kelompok pulu-pulu. Bagi kelompok pulu-pulu dipersilakan untuk menjelaskan dari pengertian tersebut. Pengertian teks persuasi adalah suatu teks yang memiliki tujuan untuk memberikan ajakan atau bujukan orang lain agar bisa melakukan suatu tindakan tersebut. Oke, itu dia penjelasan pengertian dari kelompok pulu-pulu. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai pengertian tersebut? Tidak, berarti sudah jelas semua ya. Akan kita lanjutkan kepada uraian materi. Kepada kelompok yang bertugas untuk melakukan uraian materi dipersilakan untuk menjelaskan dan memaparkan materinya. Teks persuasi adalah teks yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar mau mempercayai dan melakukan hal yang dituliskan dalam teks tersebut. Kata kuncinya adalah mempercayai dan melakukan. Ciri-ciri teks persuasi adalah berisi argumen, berusaha meyakinkan pembaca, menggunakan kata ajakan, dan menghindari konflik. B. Mencatat bagian-bagian penting dari isi teks tersebut. C. Memahami hubungan logis antar bagian penting teks tersebut. Dan D. Merumuskan simpulan isi teks secara singkat dan jelas. Struktur teks persuasi terdiri atas pengenalan isu, yakni berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar. Oke, cukup uraian materi dari kelompok Citos. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai uraian materi? Izin bertanya. Silakan. Kalau ciri-cirinya apa? Untuk kelompok Citos dimohon untuk menjawab pertanyaannya. Ciri-ciri teks persuasi adalah berisi argumen, berusaha meyakinkan pembaca, menggunakan kata ajakan, dan menghindari konflik. Apakah sudah terjawab? Sudah. Baik, terima kasih untuk kelompok Citos yang sudah menjawab dan Lisha yang sudah memberi pertanyaan. Untuk selanjutnya bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengacungkan tangan lalu menyebutkan nama serta absen, lalu disebutkan apa pertanyaan yang akan disampaikan. Lalu selanjutnya itu ada struktur tentang teks persuasi. Bagi kelompok Brigita dipersilakan untuk menjelaskan. Oke, struktur teks persuasi pertama ada pengenalan isu. Pengenalan isu berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan itu. Yang kedua ada rangkaian argumen. Rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat penulis atau pembaca terkait dengan isu yang ditemukan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini ditemukan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen itu. Pernyataan ajakan. Bagian ini sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya ditanyakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pertanyaan itu mungkin disampaikan secara tersurat atau tersirat. Adapun kehadiran argumen yang berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan. Dan yang keempat atau yang terakhir yang penegasan kembali atau penegasan ulang atas pernyataan-pernyataan sebelumnya yang biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, demikian, oleh karena itu, dan seterusnya. Oke, begitulah penjelasan atau pemaparan tentang struktur dari kelompok Brigita. Apakah di sini ada yang ingin bertanya mengenai struktur? Saya Sultan Junior Diansa, nomor absen 28. Dan yang ingin saya tanyakan yaitu pernyataan ajakan, boleh diulangi sekali lagi untuk pemaparannya. Untuk kelompok Brigita dimohon untuk menjawab pertanyaan dari Sultan. Untuk pernyataan ajakan, bagian ini sebagai inti dari teks persuasif yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Sultan, apakah sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak, sudah jelas. Oke, terima kasih untuk Sultan dan juga Zahra, perwakilan dari kelompok Brigita yang telah memaparkan pertanyaan dari Sultan.
Lalu yang kelima yaitu ada kaidah yang akan dipaparkan oleh kelompok boleh. Bagi kelompok boleh dipersilakan untuk menjelaskan dari kaidah tersebut. C. Kalimat fakta. Kalimat yang berisi tentang pernyataan-pernyataan yang sudah terbukti kebenarannya. Contohnya ada lewat situs-situs tertentu di internet, beragam informasi yang kita butuhkan bisa kita dapatkan. Dan dari 10 itu, salah satunya adalah mendapatkan informasi yang tepat mengenai reproduksi remaja. D. Kata-kata teknis. Kata-kata yang hadir dan sesuai dengan istilah-istilah yang dibahas dalam teks persuasi. Contohnya ada teknologi industri, reproduksi, vitamin, rekreasi, dan sebagainya. Konjungsi argumentasi. Kata penghubung yang menggunakan kalimat argumen, misalnya jika, sebab, karena, dengan, demikian, akibat, dan lain-lain. Contohnya, jika data menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi di negara meningkat, maka dapat dipastikan tahun 2019 presiden kita akan berganti. F. Kata kerja minta. Misalnya, diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, dan seterusnya. G. Kata perujukan. Misalnya, berdasarkan data, merujuk pada pendapat, dan seterusnya. Sekian. Oke, itu dia pemaparan tadi ada yang terlewat, yaitu kaidah tentang A dan juga B-nya. Akan kita mundur lagi kepada kelompok kaji untuk menjelaskan tentang kaidah A dan B-nya. Dipersilakan. A. Kalimat rujukan atau ajakan. Kalimat yang isinya mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, 1. Padahal itu penting sekali dan kita ketahui supaya tidak terjerumus di jalan yang salah. 2. Sekedar mengingatkan saja. Sebagai remaja kita punya hak reproduksi yang pantasnya kita pertahankan. 3. Sekali lagi kita harus hati-hati dan waspada dengan situs-situs yang akan kita kunjungi. B. Kalimat pendapat. Kalimat yang isinya mengenai asumsi atau hasil pemikiran yang dipaparkan pada orang lain untuk melakukan sesuatu. Contoh, kita memang belum bisa terbuka membicarakan soal kesehatan organ reproduksi. 2. Kita bisa bertanggung jawab atas pilihan kita tadi sehingga tidak akan menyesal di kemudian hari. Oke, itu dia kaidah A, poin A dan juga poin B-nya. Apakah di sini ada yang ingin bertanya mengenai kaidah? Oke, dipersilakan. Nama saya Zahra dari absen 29. Aku mau nanya apa yang dimaksud kalimat pendapat dan apa aja poin-poinnya. Oke, untuk kelompok Hajim atau kelompok boleh dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Zahra tersebut. Kalimat pendapat. Kalimat yang isinya mengenai asumsi atau hasil pemikiran yang dipaparkan pada orang lain untuk melakukan sesuatu. Contohnya, kita memang belum bisa terbuka membicarakan soal kesehatan organ reproduksi. Kita bisa bertanggung jawab atas pilihan kita tadi sehingga tidak akan menyesal di kemudian hari. Apakah sudah cukup, Zahra? Oke, terima kasih untuk Zahra dan juga kelompok Tajim telah memaparkan mengenai kaidah. Apakah ada yang ingin bertanya lagi mengenai kaidah? Tidak ada. Oke. Lalu kita akan lanjutkan ke langkah-langkah. Bagi kelompok Komodo-Kodomo dipersilakan untuk memaparkan pengertian atau penjelasan dari langkah-langkah. Atau ajakan dan menegaskan kembali pengumpulan bahan berupa pendapat dan fakta untuk memperkuat pendapat. Sudah? Oke, terima kasih untuk kelompok Komodo-Kodomo yang telah memaparkan langkah-langkahnya. Lalu kita lanjutkan untuk tanya dan juga jawab. Siapa di sini yang ingin bertanya mengenai langkah-langkah? Oke, dipersilakan. Nama saya Jeremiah Nardi, absen 10. Mau bertanya susunan perinciannya tadi poin-poinnya ada apa? Untuk kelompok Komodo-Kodomo dipersilakan untuk menjelaskan kembali. Ada pengenalan isi, rangkaian, pendapat fakta, ajakan-ajakan, dan penegasan kembali. Jadi apakah sudah puas dalam jawabannya? Oke, sekian dari
dari diskusi kelas 8G hari ini, lalu kita akan waktunya penyajian atau kita di sini harus membuat teks persuasi. Masing-masing kelompok diperkenankan untuk membuat teks persuasi. Sekian dari saya moderator Muti Amalia. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus sekali ya. Bagus sekali kolaborasi diskusinya, semua kelompok kondusif. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan untuk ke proses selanjutnya, yaitu penyajian ya, atau membuat teks persuasi. Silakan setiap kelompok harus membuat, silakan kerjasama. Terus juga apa, jangan ada yang sama judulnya ya. Yuk kita mulai. Setiap kelompok beda-beda. Ya, betul. Setiap kelompok beda-beda.